tinggal kah? Cukup? Mana Pak? Oke. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama datang dari wanita yang tewas dalam kecelakaan maut di bypass Bandar Lampung dan supir truk melarikan diri. Kecelakaan maut kembali terjadi di Bandar Lampung. Kali ini merenggut seorang wanita tewas terlindas truk dalam peristiwa tabrak lari di Jalan Soekarno-Hatta atau bypass, tepatnya di depan SMA Negeri 5 Bandar Lampung, yang terjadi pada hari ini Jumat 20 Oktober 2023 sekira pukul 9 pagi. Rian, saksi mata, mengatakan dua wanita yang berboncengan sepeda motor Yamaha Jupiter itu terlibat kecelakaan di U-turn atau putar balik. Menurut Riana, wanita yang berada di belakang itu meninggal dunia, sedangkan perempuan yang mengendarai motor dikabarkan mengalami patah kaki. Ia menjelaskan motor dan truk tersebut sama-sama melaju dari arah Raja Basa menuju Panjang. Namun ia tak tahu persis kronologi kejadiannya seperti apa. Setelah kejadian, korban dilarikan ke RSUD Abdul Muluk. Riana menambahkan supir truk langsung kabur seusai kejadian. Udah sampai sini. Iya. Berarti sekitar jam segitu udah ada kejadian ya. Itu korbannya siapa, Bang? Oh ya, kata orang itu perempuan dua katanya Bang. Oh, perempuan dua. Oh, meninggal semua kah gimana, Bang? Satu aja yang meninggal Bang. Oh, yang dibonceng atau yang bonceng? Digonceng. Oh, yang digonceng. Oh. Itu kalau belum informasi dari mana Bang motor itu Bang? Dan kata orang itu yang muter balik bisa, entah dari Raja Basa bisa. Itu kalau yang mobil itu dari mana Bang Nabang? Itu udah terus dari sana dia dari Raja Basa dia Bang. Oh terus dari Raja Basa Iya. tiba-tiba di lokasi mobil itu dilindas Ya. apa gimana Bang? Hah? Informasinya dilindas apa gimana Bang? Dia Korban. dari depan Bang, dilindas. Oh. Motor apa Bang? Motor apa? Jupiter kayaknya itu. Jupiter ya? Iya. Jupiter. Juga dia yang motornya yang di bawah. Orangnya yang di bawah di samping timpa juga dia. Oh. Bang, Bang Rian. siapa? Rian. Oh, Bang Rian. Oke, makasih Bang Rian. Abdul Muluk ya katanya. Oh. Nah, pas kejadian itu polisi datang berapa lama, Bang? Oh, situ sampai sini udah polisi udah ada Bang. Oh, berarti nggak begitu lama kejadian langsung ke sini ya polisi itu ya? Itu dia. Oh. Yang sang sopir Bang selamat ya? Maksudnya apa Bang tahu Bang? Kabur katanya. Kabur. Mobil. Atau orang ini. Bonceng yang meninggal. Ya. Sopir motor sendiri Bang? Katanya ada yang patah kaki yang bawah itu. Bukan itu ya? Ya. Sopirnya. Yang sopirnya yang bawa motor. Sama-sama perempuan semua Bang? Perempuan semua dia. Berikut ini ada The Chanchuters yang meriahkan panggung Pekan Raya Lampung 2023. Ribuan penonton datang memadati depan panggung utama Pekan Raya Lampung 2023 sejak pukul 19.00 atau jam 7 malam pada Kamis 19 Oktober 2023. Ribuan penonton itu datang untuk menonton konser grup musik The Chanchuters di Pekan Raya Lampung 2023. The Chanchuters mulai masuk ke dalam konsernya yakni pada pukul 9 malam. Dimulainya konser The Chanchuters membuat ribuan penonton yang sudah tidak sabar langsung berteriak riuh. The Chanchuters mengawali konsernya dengan lagu Racun Dunia. Selanjutnya di konser itu, The Chanchuters menyanyikan lagu Peram Pam Pam, Senandung Pertemanan, Suka-Suka, Hijrah ke London, I Love You Baby, Gila-Gilaan, dan Main Serong. The Chanchuters juga menyanyikan lagu baru yang akan segera mereka liris yang berjudul Memang Beda.
AKP Andri Gustami menerima upah 1,3 miliar untuk meloloskan narkoba di Lampung Selatan, 2 pelanggaran lainnya. Mantan Kasat Narkoba Lampung Selatan AKP Andri Gustami menerima suap yakni sebesar 1,3 miliar sebagai kurir spesial dari jaringan narkoba internasional Freddy Pratama. Jumlah tersebut lebih tinggi dari hasil pemeriksaan di Polda Lampung sebelumnya terhadap mantan Kasat Narkoba Lampung AKP Andri Gustami, yakni hanya kisaran 800 juta. Nominal 1,3 miliar yang diterima AKP Andri Gustami dari jaringan narkoba internasional Freddy Pratama terungkap di sidang kode etik anggota Polri digelar Polda Lampung. Selain itu, mantan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan itu juga telah melakukan pelanggaran disiplin sebanyak 3 kali sejak menjabat sebagai anggota polisi. Fakta tersebut terungkap saat AKP Andri Gustami menjalani sidang etik di Gedung Bidang Profesi dan Pengamanan atau Bitpropam Polda Lampung pada Kamis 19 Oktober 2023. Sore hari ini kita akan melaksanakan pengumuman terkait dengan hasil sidang kode etik untuk pelanggar mantan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan atas nama AKP AG. Pada hari ini, pada tanggal 19 September, saya ulangi, tanggal 19 Oktober 2023, sekitar pukul 11 sampai dengan pukul 17, Bitpropam Polda Lampung telah melaksanakan sidang kode etik profesi Polri terhadap pelanggar atas nama AKP AG yang dipimpin oleh Kombes Pol Budiman Sulaksono. Adapun agenda sidang hari ini adalah pembacaan persangkaan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi sebanyak 9 saksi, di mana 5 orang saksi dari eksternal Polri dan 4 orang saksi dari internal Polri. Dalam persidangan terungkap fakta bahwa AKP AG menerima aliran dana sebesar 1,3 M dari jaringan gelap peredaran narkotika Freddy Pratama yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Adapun tuntutan terhadap terduga pelanggar yang diajukan oleh penuntut adalah sebagai berikut. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, penempatan pada tempat khusus selama 30 hari, berhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Adapun fakta yang meringankan adalah terduga pelanggar kooperatif dalam persidangan. Terduga pelanggar telah mengakui kesalahannya melakukan tindak pidana narkotika. Adapun fakta yang memberatkan adalah perbuatan terduga pelanggar dilakukan secara sadar dan telah merugikan institusi Polri. Terduga pelanggar pernah melakukan pelanggaran disiplin sebanyak 2 kali. Uang yang diterima terduga pelanggar dari jaringan peredaran gelap narkotika Freddy Pratama digunakan untuk kepentingan pribadi. Perbuatan tindak pidana yang dilakukan terduga pelanggar telah menjadi pemberitaan negatif terhadap institusi Polri, baik di media sosial, media online, maupun media mainstream. Selanjutnya, pendamping terduga pelanggar memberikan nota pembelaan kepada Hakim Komisi Kode Etik Polri. Setelah mendengarkan nota pembelaan dari pendamping pelanggar, maka Hakim Komisi Kode Etik Polri memutuskan berdasarkan putusan Komisi Kode Etik Polri nomor PUT-98/10 tanggal 19 Oktober 2023 bahwa terhadap pelanggar AKP AG terbukti sah dan meyakinkan melanggar pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 5 ayat 1 huruf B
pasal 8 huruf C kes 1 dan pasal 13 huruf E Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi Polri dengan sanksi berupa 1. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Penempatan pada tempat khusus selama 30 hari. 3. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Dari putusan PTDH tersebut, pelanggar menyatakan banding. Demikian teman-teman sekalian, terkait putusan sidang pertama itu ada di Polres Tubaba dan Polres Lampung Utara pada saat masih menjabat. Berarti ini ketiga kalinya, Bu? Ya, nggak seperti itu ya, karena kan dia sudah 2 kali melanggar ya. Yang pertama di Polres Lampung Utara, yang kedua di Polres Tubaba. Atas narkoba juga atau? Jabatan kasat. Ya, Pak Kasat menjabat aja pada saat menjabat di Polres Lampung Utara dan di Polres Tubaba telah melakukan pelanggaran Kasat ya? disiplin. Sebagai Ya, kasat? dia ini. Enggak sebagai kasat maksudnya? Dia masuk sebagai jabatannya. Jabatan saat itu. Jabatan saat itu Tuba itu kan memori bandingnya. Jadi ketika sudah 24 hari tidak menyerahkan. Lahan sawit seluas 7,5 hektar di Anak Tuha, Lampung Tengah diduga ikut terbakar. Petani mengalami kerugian 1 miliar rupiah. Baru selesai urusan HGU lahan ratusan hektar, kini PT Bumi Sentosa Abadi dilaporkan ke polisi. Petani melaporkan PT BSA atas dugaan pembakaran lahan dalam proses land clearing sehingga merambat ke lahan milik masyarakat Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah. Ahmad Firly, petani sawit asal Anak Tuha, melaporkan PT BSA karena 7,5 hektar lahan sawit miliknya terbakar. Karena tidak ada tanggapan dari perusahaan, Firly melaporkan PT BSA ke Polres Lampung Tengah. Firly menuturkan kejadian bermula saat PT BSA melakukan proses land clearing dengan cara membakar lahan, yakni yang terjadi pada Senin 16 Oktober 2023. Firly mengetahui lahan miliknya tepat di samping lahan perusahaan. Ia melihat tumpukan pohon sawit yang sudah roboh milik PT BSA sedang dibakar. Kebakaran lahan di balik Bukit Lampung Barat teratasi setelah 2 jam damkar turun tangan. Lahan seluas kurang lebih 1 hektar di Pemangku Kesugihan Lama, Pekonwai Empulau Ulu, Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat, Lampung hangus terbakar. Diketahui kejadian kebakaran yang meratakan lahan kering di balik Bukit Lampung Barat tersebut terjadi sekira pukul 19.15 waktu Indonesia bagian Barat yang terjadi pada Kamis 19 Oktober 2023. Dari Kepala BPBD Lampung Barat, Padang Priyono Utomo mengatakan pihaknya harus berjibaku memadamkan api pada kebakaran lahan di balik Bukit Lampung Barat itu selama 2 jam lebih. Setelah menerima laporan kebakaran tersebut, Pusdalops PB segera mengarahkan Satgas BPBD ke lokasi. Satgas siap siaga dengan membawa sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti alkon, golok, dan peralatan manual lainnya. Dan selama 2 jam lebih pihaknya bersama petugas yang lain bahu-membahu berupaya untuk memadamkan api. Jadi media pembelajaran KMB, siswa SLB Negeri di Mesuji ini mural di tembok kelas. Unik dan kreatif, siswa maupun siswi di sekolah luar biasa negeri Mesuji melakukan mural di kelas sebagai media pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar. Pelaksanaan pembelajaran KMB itu dilakukan di ruang kelas yang telah disediakan. Dari pantauan Tribun Lampung, beberapa siswa dan siswi tunarungu yang memiliki keterampilan sedang melakukan aktivitas mewarnai sketsa yang telah dibuat di tembok. Beberapa sketsa yang diwarnai dengan kuasnya itu menggambarkan tentang astronomi, mulai dari mengecat sketsa alien, roket ke bulan, bintang, bulan, dan juga planet. Beberapa siswi dan siswa tunarungu itu pun fokus mewarnai sketsa yang telah dibuat oleh gurunya. Meskipun mengalami keterbatasan, para pelajar SLB Negeri Mesuji sesekali melakukan komunikasi dengan bahasa isyarat, baik dengan guru maupun dengan rekan sejawatnya.
Baiklah Tribuners, setelah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.